Semakin kesini ukuran layar ponsel tuh semakin besar, ada yang sampai 6,7 inci bahkan lebih. Tapi ada ukurannya yang mungil daripada yang lain, yaitu adalah Asus Zenfone 8. Emang iya, ini tuh bukan ponsel yang fresh, tapi spesifikasinya tuh masih sangat worth it ya di tahun 2022 dan bahkan ke depannya. Dan Asus Zenfone 8 tentunya enggak cuma bicara spek doang. Saya bisa mengatakan hal ini juga karena di tengah kelangkaan chip saat ini, tahun 2022 tuh masih banyak ponsel yang pakai spesifikasi tahun lalu, mulai dari Snapdragon 870 sampai Snapdragon 888. Tapi nih ya, walaupun Asus Zenfone 8 tuh bisa dikatakan paket lengkap, ada satu hal yang harus dikhawatirkan. Oke, di sini Fadil langsung aja kita bahas. Yang pertama tuh compact. Ponsel ini tuh punya dimensi 148 x 68,5 x 8,9 mm. Beratnya juga cuma 169 gram aja. Susah banget buat nemuin ponsel dengan dimensi dan berat kayak gini. Nggak sembarangan mungil tentunya. Asus Zenfone 8 ini juga bisa di-pack dengan bodi yang solid. Nggak dikit ponsel yang dibuat enteng ya kisaran 169 gram ke bawah, tapi kerasa ringkih. Dan ini enggak. Dibalut sama frame metal yang kokoh dan diberi sentuhan matte. Yang saya suka juga dikasih sentuhan warna biru di tombol powernya. Si tombol biru itu juga dikasih icon power button dan dikasih tulisan SIM card di bagian slot SIM. Detail yang emang sepele dan kecil tapi sangat menarik. Bagian belakangnya juga dibalut Corning Gorilla Glass 3 yang lembut buat dipegang. Hanya saja yang agak risih adalah desain kameranya ini. Posisi dan desainnya tuh kayak ponsel murahan. Maaf nih ya. Lalu yang enggak dipunya ponsel-ponsel sekarang adalah LED notifikasi. Yap, sebuah hal kecil yang udah banyak dihilangin di ponsel vendor lain. Dan ini bukan buat cantik-cantikan doang, itu kepake ya buat tahu ponsel tuh keisi atau enggak ya waktu ngecas, atau buat tahu ada notifikasi. Walaupun posisinya tuh di bawah dan misalkan kita tuh lagi ngedepin si bagian bawahnya tuh ngadep ke lantai, tapi percayalah kalian bakal notice kalau misalkan ada LED notifikasi nyala. Sensor keamanannya kita dibakalin sama sensor sidik jari yang pembacaannya tuh lumayan cepet ya, tapi nggak pakai banget. Kalau nggak suka ada face unlock yang sistem pembacaan mukanya tuh biasa aja. Dan walaupun kecil ini masih menyimpan jack 3,5 mm, padahal ponsel-ponsel lain tuh apalagi kelas flagship udah pada ilangin si lubang ini. Si jacknya ini punya kodek audio dari Qualcomm. Tentunya semua hal tadi itu dilindungin sama rating IP68, jadi masalah look dan fisik tuh udah perfect. Kecuali ya tadi masalah desain kameranya. Dan setiap fisik elemen yang ada tuh sangat nyaman buat digunain. Jadi saling berkaitan gitu. Nggak cuman ya asal bagus doang atau misalkan asal enak dipegang doang. Tapi seimbang. Yang kedua tuh layar 5,9 inci. Yap, 5,9 inci dengan bezel yang cukup minim, terkecuali bagian bawahnya yang agak sedikit tebal. Sebuah ukuran layar yang susah buat ditemuin di ponsel lain. Mungkin kalian khawatir gak enak dipakai buat nonton, tapi nyatanya enggak. Ukurannya tuh udah pas ya, apalagi warna dari panel AMOLED Full HD Plus ini benar-benar nonjok banget. Buat nonton Netflix, Disney, atau lainnya tuh oke, karena udah dukung juga HDR10 dan HDR10 Plus. Penerapan HDR-nya ini udah luas ya, salah satunya di Netflix. Kita bisa nonton konten HDR di situ. Enggak semua ponsel yang punya embel-embel HDR tapi bisa nonton konten HDR ya di layanan streaming berbayar. Enggak semuanya. Kadang cuman embel-embel doang. Apalagi speaker stereo di dalamnya tuh renyah banget. Udah punya teknologi Direct HD. Jadi ngedukung multimedia kita. Tentu bukan sembarangan layar AMOLED. Panelnya ini udah punya delta E kurang dari 1 yang artinya mampu menampilkan warna yang akurat. Cakupan DCI P3-nya juga luas, nyampe 112%. Jadi buat kalian yang suka ngedit, jangan khawatir warnanya bakal meleset. Buat ngedukung sehari-hari itu nyaman ya. Selain didukung karena warna akurat dan panci tadi, layarnya tuh punya refresh rate 120Hz yang sangat sensitif. Karena biasanya kita tuh lihat ponsel dengan layar di atas 6 inci, pasti pas lihat layar ponsel ini tuh berbeda, khususnya di sektor kerapatan pixel. Kerapatan pixel di dalamnya tuh padat banget, renyah. Detail kecil yang saya suka juga ada pilihan animasi yang bisa kita atur, mau animasi seperti biasa, mau animasi diperkecil lebih terasa gesit juga bisa. Opsi ini biasanya disimpan di mode pengembang di ponsel lain ya, tapi ini enggak. Layarnya ini udah ngedukung always on panel yang bisa kita custom waktunya, cuman sayangnya pilihan temanya tuh dikit dan kaku, walaupun ini udah Android 12. Semua fitur yang ada tuh udah dilindungi dengan Corning Gorilla Glass Victus ya, jadi udah lebih aman dari benturan dan goresan. Yang selanjutnya Android murni yang disayangkan. Asus Zenfone 8 ini pakai Zen UI yang saya suka karena memiliki UI yang sangat simpel namun punya berbagai fitur yang berguna.
Fitur softwarenya tuh cukup lengkap, mulai dari Twin Apps yang bisa nge-clone aplikasi, sosmed, dan game, buat kunci aplikasi ada, buat bisa nyembunyiin aplikasi juga bisa, cleaner bawaan, berbagai gestur layar yang bisa di-custom, tombol power juga bisa di-custom jadi beberapa perintah, ada game Genie, beberapa personalisasi penampilan buat ganti tombol navigasi, warna icon sistem. Cuman sayang di sini warna sistem nggak bisa nyesuaiin sama wallpaper walaupun udah Android 12. Dan tentunya masih ada hal yang paling saya suka, yaitu adalah fitur battery care. Fitur yang sayang belum ada di ponsel lain yang hanya biasanya ada di fitur laptop. Fitur ini bisa mencegah kita buat ngisi daya baterai sampai 100. Karena seperti yang kita tahu, kalau kita ngisi baterai enggak sampai 100, secara teori umur baterai bakal lebih awet. Dan yang disayangkan adalah Asus belum berani ngasih update Android sampai 3 kali atau bahkan 4 kali kayak di beberapa seri Samsung. Saya nggak tahu kenapa Asus tuh cuma berani ngasih 2 kali aja. Padahal Asus tuh nggak punya seri mid-end ataupun low-end. Jadi ya harusnya kesibukannya tuh nggak sibuk banget gitu di lini ponsel. Saya harap Asus dengar keluhan saya ini. Karena ya sayang gitu, speknya gahar tapi ya treatment software Android update-nya tuh ya nggak kayak yang lain gitu, yang berani nyampe 3 atau bahkan 4. Kalau fitur hardware-nya lengkap juga tentunya, ada NFC, FM radio, Wi-Fi 6E yang stabil dan cepet banget, band 5G yang cukup luas, Bluetooth 5.2 yang awet baterai dan bisa ngasih sistem audio yang baik, terus sistem vibrate-nya juga cukup oke. Cukup renyah untuk ukuran flagship, si feedback gitarnya ini hanya saja buat saya sedikit kurang halus, nggak jelek ya. Dan ada mic triple Ozo audio yang emang renyah banget ya, nanti kita dengar waktu perekaman video. Dan kalau misalkan dipakai telepon sih emang mic-nya ini tuh benar-benar renyah dan clear. Keempat tuh experience dan performa. Nah, experience-nya tuh benar-benar asik ya, apalagi ini punya UI Android murni tadi. Android 12 di Zenfone ini bawa pengalaman Android yang benar-benar renyah dan sangat berbeda. Elemen status barnya, icon, font, pokoknya semua harmonis dan simple. Kalau di vendor lain sebenarnya ya UI Android 12 tuh kurang terasa asli ya. Di sini tuh kerasa banget, tapi nggak hambar karena ditambah fitur-fitur yang banyak tadi kita bahas. Fiturnya pun nggak ada yang gimmick. Fitur yang ada juga berpadu manis dengan fitur hardware yang ada. Apalagi fitur dan UI yang ada tuh dibalut di body compact dan kokoh. Jadi bagian internal tuh harmonis dengan sisi eksternalnya. Well done. Cuman yang disayangin ya Android 13 adalah versi terakhir dari Zenfone 8 ini. Terus yang disayangin juga adalah pengalaman saya dengan Google Photos yang agak kesendet. Backupnya tuh lambat walaupun internet saya cepat. Saya rasa butuh peningkatan dengan sinkronisasi layanan Google-nya. Buat keseharian tentunya kalian jangan khawatir dan pertanyakan performanya. Jangan takut ketinggalan jauh sama Snapdragon 8 Gen 1. Hanya saja yang harus dikhawatirkan adalah masalah sektor baterainya. Memang dengan ukuran 4000 mAh yang dibekali dengan chipset yang haus tenaga, ini tuh Asus sudah mengemasnya dengan baik. Tapi buat yang nggak mau sering-sering ketemu dengan charger atau powerbank di keseharian, ini tuh agak susah. Saya coba pemakaian standar ya, kayak browsing, chatting, ya tanpa nonton, pokoknya pemakaian standar lah, sosmed dan sebagainya. Dari jam 6 sampai sekitar setengah 3 tuh baterai nyisa 17%. Buat yang sangat concern dengan daya tahan baterai, pasti itu harus dikhawatirkan. Tapi ya secara teori ya sekali lagi ini tuh nggak boros ya, karena ya performanya tuh bagus, tapi ya kapasitasnya tuh kasarnya kecil. Untung aja ya kalau ngecas pakai charger 30 wattnya tuh cepet, dari 7% ke 93% makan waktu 50 menit. Nah, main game tentu bisa dihandle dengan baik, tapi dengan catatan. Saya main PUBG dengan settingan HDR Extreme, main 30 menit baterai habis 14%. Tentunya performa dan FPS tuh sangat stabil walaupun suhu cepat naik. 5 menit main suhu langsung naik dari 32 ke 41, dan selama 30 menit suhu tertinggi main PUBG itu ada di 42%. Saya pakai WiFi ya. Terus tanpa jeda langsung main Genshin Impact selama 30 menit baterai habis 14% juga dengan settingan paling tinggi. Walaupun suhu tinggi, FPS juga stabil di kisaran 30 dan suhu tertinggi nyampe 48%. Ya, Snapdragon 888 tuh emang gini ya, panas tapi masih bisa ngegas. Ponsel apapun dengan chipset ini, saya masih nganjurin pakai cooling tambahan aja kalau misalkan kalian tuh heavy gamer banget gitu. Kalau misalkan ogah beli kipas tambahan atau cooling tambahan, kalian mending ya mainnya di grafiknya tuh yang low aja. Yang terakhir, yang kelima, kamera yang ditahan. Saya pengen bahas dulu kamera yang sektornya tuh ditahan, yaitu kamera selfie. Sebenarnya nggak jelek kameranya ini, apalagi punya image processing yang bagus. Tapi Asus ngerasa nahan bagian softwarenya buat nggak lebih dari Asus Zenfone 8 Flip. Walaupun kita mematikan fitur cantik, muka kita terlihat diperhalus. Nggak pakai banget, cuman kelihatan aja. Emang bisa nampilin warna, detail, dynamic range, dan kontrasnya yang baik.
udah ada standar flagship lah. Hanya saja ya tadi, kurang gigit dengan sistem mode cantik yang nggak bisa hilang sepenuhnya. Kalau kamera belakangnya nggak salah di XOMark ngasih skor 120, dan untungnya di sini Asus nggak masang lensa makro. Good job Asus. Cuma lensa utama dan ultrawide aja, di mana kedua lensa ini bisa bekerja dengan baik di ponsel ini. Setiap gambar yang ada tuh minim noise ya, di kondisi cahaya ataupun enggak. Terkadang kan walau cukup cahaya terus ada bayangan, nah si bayangannya tuh kelihatan ada noise. Nah di sini tuh minim. Detail warna, dynamic range, saturasi dan komposisi lainnya tuh pas, enggak ngerasa berlebihan buat mata saya. Hanya saja terkadang kontrasnya tuh terlalu tinggi, jadi bikin yang bercahaya tuh terlalu over dan yang gelap tuh terlalu under. Bokeh yang dihasilkan juga rapi, saya suka. Pengalaman pakai kameranya juga snappy ya, cepet. Kalau gelap kita bisa pakai mode malam yang bekerja dengan baik, walaupun emang fokusnya tuh agak susah. Pas kurang cahaya emang fokusnya tuh harus ditingkatin sih. Tapi masih bisa ngambil gambar yang bagus asalkan kita agak sabar. Yang saya suka juga di sini fitur kameranya nggak banyak, nggak ada fitur yang kerasa gimmick, jadi nggak ada yang sampah. Di sini yang saya suka ada mode Pro foto dan video yang lengkap, ada shutter speed, ISO, white balance, fokus dan lainnya. Mode Pro videonya juga jarang ada di ponsel lain. Di mode Pro-nya ini ada histogram yang bisa bantu kita lihat keadaan cahaya apakah terlalu overexpose atau underexpose. Ada audio level, bisa ngatur fokus dan lainnya. Dan fitur manual ini bisa masih kita pakai walaupun udah nge-tag video. Hasil videonya juga tentunya ajib banget. Bisa ngambil 8K yang sebenarnya buat saya pribadi dan masih lah yakin saya juga banyak orang lain yang perangkatnya tuh belum mampu ngehandle video ini. Kalaupun kita ngambil 8K, ponsel tuh cepet panas dan agak lagi si performa tag videonya. Saya ngajurin ngambil 4K 60 atau 30 fps aja lah, udah cukup. Fokus yang diambil tuh cepet ya, komposisi yang diambil tuh udah pas, renyah banget dilihatnya. Walaupun kita ngambil 60 fps, kestabilannya cukup baik. Hanya saja memang terkadang kontrasnya tuh terlalu tinggi, tapi bukan jadi pematah kualitas secara overall. Kalau kita tag video malam hari juga noise-nya cukup minim, walaupun detailnya tuh kurang, udah oke. Lalu ada Ozo audio yang hasilnya tuh cukup renyah, enak buat didengarnya. Mau waktu tag kamera depan atau belakang, dan untuk kamera depan bisa ngambil 4K 30 fps yang cukup baik juga stabil hasilnya. Saya sama suka lah kayak hasil fotonya. Tapi mau di 1080p atau 4K tetap keluhannya sama, yaitu muka kelihatan diperhalus walaupun ya mode cantik udah dimatiin. 60 fps. Cuma sini overall ya 4K juga oke. Jarang-jarang ya jarang-jarang ponsel yang harga segini bisa 4K. Masih ada yang mentok di 1080p kamera depannya. So, Asus Zenfone 8 ini adalah ponsel flagship compact yang sulit buat dikalahin. Luar dalam sangat harmonis dan sulit buat ditemuin di ponsel flagship lain. Asus Zenfone 8 ini tuh adalah sebuah ponsel yang didengar para pengguna ponsel. Compact, bertenaga, ada jack 3,5 mm, LED notifikasi, fitur lengkap, Android murni, IP68 dan kameranya yang oke. Kalau diibaratin sama film, kayak Spider-Man Way Home lah. Segalanya ada dan nampung semua keinginan fansnya. Tentunya dengan catatan, karena baterainya minim, masih ada flagship lain yang bisa ngasih baterai yang lebih awet. Dari sisi software juga emang udah baik juga, cuma ya sayang banget Asus ngasih treatmentnya tuh beraninya ngasih 2 kali update major Android aja. Dan saya tetap nyaranin kalian buat yang doyan gaming banget nih, kalian mending loncat ke gaming ponsel aja kayak ROG Phone. Di situ tuh lebih mendukung kualitas gaming ya, mulai dari fitur sampai aksesorisnya. Asus Zenfone 8 itu bisa ngasih performanya yang baik. Tapi ya buat kalian yang heavy gamer atau heavy user yang nggak mau sering-sering ketemu charger atau power bank, Zenfone 8 ini bukan pilihan. Oke, sekian saja review Asus Zenfone 8 ini. Kalau ada yang ingin tanyakan, kalian bisa tulis komen di bawah. Dan jangan lupa juga buat like, share, subscribe Fixme, lalu nyalain lonceng notifikasinya biar gak ketinggalan video berikutnya. Oke, di sini Fadil, peace out.